kalian hari ini? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Elis minta Kodri untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Vanisha sama Ocha. Ferry izin tadi, ya berarti 3 orang, 2 orang sakit dan 1 orang izin ya. Ya baik. Terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, masih ingat anak-anak? Masih ingat. Oke, materi tentang apa? Lembaga sosial. Terus, apalagi selain lembaga sosial? Ciri-ciri dari lembaga sosial. Apa saja ciri-ciri dari lembaga sosial itu? Terus? Terus? Bersifat kekal. Terus apa lagi? Terus apa? Punya aturan, ya kan? Kemudian punya simbol, punya lambang, dan bersifat kekal. Banyak. Nah, terkait dengan gambar berikut ini gambar apa anak-anak? Gambar keluarga. Nah, apa pendapat kalian ketika melihat gambar ini? Apa? Keluarga yang harmonis. Kemudian apa lagi? Yang penuh dengan kasih sayang. Apa lagi? Dan kita juga menjadi bagian dari keluarga, ya kan? Kemudian ini gambar sekolah. Gambar kelas. Oke, ruang kelas ya. Ruang kelasnya ini tepatnya di mana ini ya? Di PAUD. Oke. Baik. Mengapa pada usia tertentu atau pada usia 6 tahun nih anak sudah dimasukkan ke dalam sekolah? Kira-kira kenapa? Mengembangkan bakat. Terus apa lagi? Apa? Oke, mengembangkan kepribadian. Oke, baik. Ada lagi? Dari kedua gambar ini termasuk ke dalam lembaga. Kalau ini masuk dalam lembaga keluarga, ini masuk ke dalam lembaga pendidikan. Nah, pada dasarnya apa yang kita pelajari hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Mulai dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik yang tentunya masing-masing dari lembaga ini memiliki peran dan juga fungsinya masing-masing. Nah, motivasinya, keluarga adalah satu-satunya hal yang istimewa di dunia. Anda tidak bisa memilihnya sebab keluarga adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada Anda, sebagaimana Anda adalah hadiah dalam kehidupan mereka. Nah, ini berkaitan dengan lembaga keluarga yang menjadi salah satu jenis lembaga yang akan kita bahas nantinya. Berikutnya, manfaat. Apa sebenarnya manfaat kita belajar mengenai berbagai jenis lembaga sosial? Nah, agar kita juga tahu, ternyata ada berbagai lembaga sosial yang ada dan kita juga sebenarnya bagian dari lembaga sosial tersebut. Karena apa? Kita hidup dan juga bergaul di dalam berbagai lembaga sosial. Mulai dari lembaga keluarga yang pertama, kemudian nanti kalian masuk ke lembaga pendidikan. Ketika kalian pertama kali masuk usia sekolah, ya kan, lembaga pendidikan menjadi lembaga yang kedua. Sampai di lembaga agama, lembaga politik maupun lembaga ekonomi. Nah, capaian pembelajaran ini sama, pemahaman tentang hubungan sosial mulai dari lingkungan terdekat hingga kelompok masyarakat yang lebih luas, membantu dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat melalui berbagai lembaga sosial. Jadi arahnya lembaga sosial ini nantinya akan menciptakan ketertiban ataupun keteraturan sosial. Berikutnya, ketujuan pembelajaran. Melalui slide tayangan PPT, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat dengan benar. Kemudian melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis fungsi lembaga sosial di masyarakat dengan benar. Kemudian
langkah-langkah pembelajarannya ini menggunakan problem based learning. Berikutnya kita ke teknik penilaian. Teknik penilaiannya sikap itu juga menjadi salah satu penilaian. Kemudian pengetahuan nantinya dengan soal evaluasi dan juga keterampilan. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok belajar. Silakan kalian berkelompok di kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Silakan kalian simak video berikut mengenai apa? Mengenai kasus yang beberapa waktu yang lalu ya. Anak-anak remaja tersebut terungkap sebagai siswa sekolah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tindakan anak-anak remaja menendang seorang nenek di tepi jalan viral di media sosial. Berdasarkan video yang viral itu, polisi mengidentifikasi para pelaku sebagai pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan. Dalam pemeriksaan kepolisian, anak pelajar tersebut mengaku hanya iseng. Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja untuk iseng dari video yang sudah kalian simak barusan ya, kira-kira temukan permasalahan tentang apa terkait dengan video yang sudah kalian simak barusan. Silakan. Saya Fajar Akil Prasetyo, absen 12. Menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Terus apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk tidak berfungsinya suatu lembaga? Pertanyaan tadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Ketidakberfungsian atau adanya disfungsi pada beberapa lembaga sosial tertentu. Kemudian untuk kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Masalah tersebut harimau malam di hutan belantara ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Ya, tiba-tiba di semak-semak belukar, hariman melihat harimin. Oke, saya ulang lagi. Tiba-tiba di semak belukar, ya, hariman melihat harimin dikejar harimau. Oke, cukup untuk ice breakingnya. Silakan untuk yang presentasi, silakan untuk ke depan presentasi. fungsinya lembaga pendidikan dan keluarga, dan terakhir yaitu salah pergaulan. Fungsi keluarga yang tidak terlaksana dibagi menjadi 3, yaitu
fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi ekonomi. Pengertiannya, keluarga berperan membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan keluarga. Fungsi ekonomi bisa terkait dalam kejadian tersebut. Ini saya ingin menanggapi. Jadi menurut penelusuran kelompok kami tadi dari artikel-artikel yang telah kami baca bahwa itu bukan nenek mereka. Jadi mereka itu juga mempunyai orang tua. Dan saat penangkapan mereka juga mempunyai orang tua. Jadi itu bukan satu keluarga, melainkan beda keluarga. Tadi juga diberitakan juga bahwa nenek itu juga mengidap ODGJ. Dari fungsi ekonomi, mereka kalau yang berasal dari keluarga yang rasa kasih sayang, dia merasa tidak diperhatikan atau dia terjerumus ke kenakalan remaja yang lain. Ekonomi itu bagaimana pemahaman kalian di dalam peristiwa ini? Apakah lembaga ekonominya kah ataukah lembaga keluarga di mana di sana ada fungsi ekonomi? Pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut penuturan pelaku, mereka hanya iseng, tapi dilihat dari segi moral, hal tersebut sangat tidak etis untuk dilakukan, apalagi kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kesopanan dan etika dalam hidup bermasyarakat. Lembaga sosial dengan fenomena yang terjadi. Yang pertama ada lembaga sosial keluarga. Jadi lembaga sosial keluarga ini merupakan lembaga pertama yang seorang anak ia alami atau ia tempati. Jadi pertama itu kan tentunya mereka berada di dalam lingkungan keluarga. Di dalam keluarga mereka dididik untuk mendapatkan sopan santun ataupun etika dalam kehidupan bermasyarakat. Agar nantinya ketika mereka dewasa atau selanjutnya untuk dalam tahap pertumbuhan mereka bisa berkembang menjadi anak yang sopan ataupun yang dari orang tua mereka inginkan. Jadi yang pertama, lembaga keluarga itu fungsinya ada fungsi sosialisasi. Lembaga keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Tetapi dalam video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa adanya disfungsi sosialisasi. Jadi keluarga mereka mungkin karena kita tidak kita tidak boleh menjudge karena kita tidak tahu latar belakang keluarga yang mereka alami. Mungkin orang tua telah membentuk kepribadian anak dengan sesuai agar harapan orang tua dapat terwujud dalam nantinya. Tetapi mungkin itu dari mindset anak yang mereka didik itu tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Bisa jadi dalam keluarga itu diperlukan kehangatan, kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral. Di sini kami juga melihat bahwa kemungkinan mereka kekurangan kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga, pengawasan sosial. Orang tua tidak selalu mengawasi anaknya 24 jam. Jadi di sini lembaga pendidikan yang mereka alami, saya melihat dari beberapa literatur yang telah kami baca itu mereka adalah siswa SMK dari salah satu kabupaten di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi mungkin dari sekolah mereka kurangnya menyiapkan atau mendidik siswa-siswanya agar memiliki pengetahuan, keterampilan akan norma dan nilai sosial budaya dan masyarakat, sehingga mungkin saja mereka keluar dari pengetahuan yang telah mereka dapatkan di sekolah, sehingga saat mereka keluar dari lingkungan sekolah mereka bertindak semaunya tanpa berpikir bahwa mereka telah dididik di lembaga pendidikan sedemikian rupa, dan itu juga bisa mencoreng nama pendidikan mereka. Sebenarnya lembaga agama dalam mengajak individu untuk melakukan tata cara dalam melakukan beragama, yaitu norma-norma yang telah dijelaskan tadi. Namun kita tidak boleh asal menjudge bahwa lembaga agama bersalah atau gagal dalam melakukan fungsinya. Karena sekali lagi mungkin lembaga agama telah melakukan penyuluhan dan pemahaman dan memberikan pemahaman tentang norma-norma dan tata cara dalam beragama. Namun kembali lagi ke mindset mereka tentang bagaimana cara mereka mengimplementasikan nilai-nilai agama dan norma yang telah didapatkannya ke masyarakat. Selanjutnya, penuh perhatian dalam keluarga. Seringkali anak yang melakukan tindakan yang sama seperti video tadi itu
karena kurangnya kasih sayang keluarga. Di sini keluarga sangat berperan penting karena keluarga merupakan induk dalam komunitas yang mereka alami. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam menjaga, dalam mengawasi dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya. Keluarga. Nah itu bagaimana menurut pendapat kalian sendiri mengenai seorang siswa tersebut dengan lembaga hukum? Bagaimana pendapat kalian? Kami lembaga hukum ini sangat terpengaruh pada saat upaya penyelesaian konflik yang mereka alami. Jadi nantinya seumpama kayak kemarin itu waktu penangkapan mereka kan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di lembaga hukum mereka akan mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan karena apa yang dan mereka perbuat. Lembaga hukum juga bisa diterapkan juga nilai-nilai dari lembaga hukum bisa juga diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Jadi saling terkait antara lembaga hukum maupun lembaga-lembaga yang persuasif untuk semuanya. Bullying adalah tren. Sayangnya kondisi tersebut tidak bagus. Usahakan untuk berhenti sekarang juga. Hal itu bisa menyelamatkan dunia Anda. Dalam lembaga keluarga terdapat fungsi keluarga yang kurang berjalan dengan baik. Itu terus terulang karena kurangnya penegasan terhadap pelaku. Dan bagaimana pendapat kalian tentang jika pelajar tersebut itu mendapatkan hukuman seperti penjara begitu? Akan memberi tanggapan selain memberi hukuman dari sanksi di penjara bisa kan itu masih anak-anak. Selain itu juga ada opsi lain hukuman sosial dari masyarakat atau publik. Tanpa dihukum atau dipenjara pun anak-anak itu pasti orang lain itu tidak suka dikucilkan dan pendapat orang lain terhadap anak itu menjadi buruk dan dia selain dari di penjara sanksi sosialnya itu yang sangat berat. Beberapa kelompok tadi ya terkait dengan beberapa fungsi dan juga beberapa fungsi lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga apalagi tadi, lembaga hukum ya. Nah, pada dasarnya setiap lembaga ini memiliki fungsi masing-masing. Apabila di tiap lembaga ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik, keluarga di sana ada beberapa fungsi kan ya, ada fungsi proteksi, sosialisasi, kemudian fungsi afeksi, edukasi dan lain sebagainya. Berikut juga dengan lembaga pendidikan juga punya fungsi di mana mentransfer ilmu pengetahuan. Dengan hasil diskusi tadi ya, ketika seorang anak melakukan hal-hal yang di luar batas, itu juga menyangkut identitas dari lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Jelas ini juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Pelajaran yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan individu dalam kehidupan bersama. Lembaga sosial ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga ekonomi. Yang mana setiap jenis lembaga ini mempunyai fungsinya masing-masing. Dan lembaga sosial mempunyai 2 fungsi umum, yaitu fungsi laten, yaitu fungsi yang tersembunyi, yang tidak disadari oleh anggota suatu lembaga sosial, dan fungsi manifest, yaitu fungsi yang dikehendaki, disadari, dan diakui oleh anggota suatu masyarakat. Hari ini yaitu kita jadi mengetahui jenis dari lembaga sosial dan juga fungsi-fungsinya. Kita jadi mengetahui bahwa fungsi sosial itu sangat berperan penting karena dengan adanya pengetahuan kita tentang lembaga sosial, ini kita dapat mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat agar kita mendapatkan keteraturan hidup. Pelajaran hari ini anak-anak. Ya, apa yang bisa kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Materi tentang apa tadi? Oke, baik. Nah, ya. Berikutnya ya, kita langsung ke kuis untuk tes evaluasi. Sudah saya kirimkan, ada hadiah reward untuk peringkat 1, peringkat kedua, dan juga peringkat ketiga.
lanjut berikutnya. Baris nomor 1. Permisi ya. 2. Ya. Oke, beri aplaus untuk mereka bertiga. Baik, cukup ya untuk hari ini. Untuk di pertemuan berikutnya, kalian mengumpulkan hasil, kemudian dilengkapi, dan juga untuk kuis berikutnya. Ya, akhiri pembelajaran, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.